Habib Bahar belak-belakan sebut tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Yang kita lawan ini ketidakadilannya. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Ya ini sering kan Ana bilang, Ana Bahar bin Smith jangankan cuma di penjara demi bangsa. Bang Refli, selama ini saya ceramah apa sih? Apa? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Sering saya bilang, kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan. Nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Karena apa? Fasadul ra'iyah bifasadil umara, wa fasadul umara bifasadil ulama. Rakyat negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Bahwa yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah, ternyata tidak ada yang dapat memadamkan. Ini motivasi bagi para da'i. Ternyata dakwah tidak terbatas, tetap istiqomah menghafal hadis, belajar sanad hadis kepada Habib Bahar Ibnu Sumaid, yang sanad ketersambungan keilmuan kepada Sidi Habib Baharun sampai kepada para habaib, sampai kepada Imam Sayyidina Al-Husain, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Habib Bahar yang saya paham. Ini adalah ulama muda yang sangat, saya melihat yang sangat mencintai tanah airnya, yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi terhadap bangsa Indonesia. Habib Bahar belak-belakan sebut tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Yang kita lawan ini ketidakadilannya. Ahli hukum tata negara Refli Harun mengundang Habib Bahar bin Smith ke podcastnya setelah menghirup udara bebas dari jeruji penjara. Dalam podcastnya itu, Habib Bahar menyinggung soal Indonesia hingga pemerintahannya. Kalau bicara masalah Indonesia ini memiliki semua, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, milik kita semua. Katanya seperti dikutip Isu Bogor di YouTube Refli Harun, Sabtu 11 Desember 2021. Menurutnya, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air sampai titik darah penghabisan. Kita gak butuh 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh. Kita gak butuh, katanya. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli pada bangsa, peduli pada rakyat. Ia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak peduli sama sekali, sambungnya. Habib Bahar mengaku dirinya merupakan salah satu rakyat yang dalam ceramahnya selalu membela rakyat yang susah dan rakyat yang miskin. Kita ini yang mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, gak boleh. Dalam Islam tidak mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, gak boleh, ujarnya. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahannya, pungkasnya. Besok Habib Bahar hadiri tablik akbar di Bandung Barat. MUI akan pantau, harus rahmatan lil alamin. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Barat akan memantau agenda tablik akbar yang dikabarkan akan dihadiri Habib Bahar bin Smith di markas divisi FPI Cikalongwetan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 10 Desember 2021. Bahar bin Smith yang baru saja bebas dari Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Bogor pada 21 November 2021 lalu itu akan menghadiri tablik akbar pada Jumat 10 Desember 2021. Bahkan poster yang bergambar Bahar bin Smith dan Rizik Syihab terkait tablik akbar itu sudah tersebar di media sosial. Dalam poster itu tercantum juga jadwal, lokasi, dan jam pelaksanaan tablik akbar. Dari manapun mubaliknya harus dipantau terkait isi ceramahnya supaya sesuai pedoman dalam agama.
Intinya, isi ceramah jangan memprovokasi, ujar Ketua MUI KKB Muhammad Ridwan saat dihubungi Kamis 9 Desember 2021. Ridwan mengatakan pemantauan agenda tersebut akan dilakukan perwakilan MUI Bandung Barat karena pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi tanggung jawab MUI. Untuk itu pihaknya berpesan pada Bahar bin Smith supaya menyampaikan ceramah serta pesan-pesan yang menyejukkan pada jemaah tabligh akbar yang datang nanti. Tabligh itu harus menyejukkan orang, patokannya rahmatan lil alamin, jangan yang lain, katanya. Menurutnya, jika melihat latar belakang Bahar bin Smith memang perlu ada perhatian khusus yang diberikan, sehingga pihaknya juga bakal memberikan pemahaman terlebih dahulu pada peserta tabligh akbar supaya bisa memilah isi ceramah yang disampaikan. Mungkin sudah sedikit berubah, tapi kan belum tentu juga berubah. Jadi nanti kita juga akan beri pemahaman pada peserta tabligh, dengarkan saja ceramah yang baik-baiknya, yang jeleknya dibuang saja, ucap Ridwan. Kanit Intelkam Polsek Cikalong Wetan Aibda Hendra mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan panitia dan meminta agar jemaah yang datang tak perlu banyak serta wajib menerapkan protokol kesehatan. Untuk kegiatannya itu pasti terselenggara dan pastinya kita pantau. Kita sudah sampaikan untuk panitia supaya tidak terlalu membludak dan wajib menerapkan prokes, kata Hendra.